tombol subscribe. Hai learners, welcome back to Akses Belajar. How's it going? Masih bersama saya, Mr. Chan. Nah, di video kali ini kita akan membahas procedure text, ciri-ciri dan bagaimana strukturnya. Maka dari itu siapkan nih buku dan pulpen. Jangan lupa untuk selalu ditulis dan ikutin videonya ya. Banyak sekali jenis tulisan dalam bahasa Inggris yang bisa kita pelajari. Contohnya kayak kemarin kita udah bahas recount text. Dalam video sebelumnya ya kan? Nah, beberapa jenis tulisan sudah kita bahas mulai dari yang kemarin recount text, narrative text, sampai dengan exposition text juga udah pernah. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas lebih lanjut dalam mengenali salah satu jenis tulisan dalam bahasa Inggris yaitu procedure text. Apa itu procedure text? Sesuai dengan namanya nih, tulisan ini tuh merupakan jenis tulisan yang dibuat untuk memberikan informasi lewat langkah-langkah ataupun step by step dalam membuat sesuatu. Dilansir dari British Course, tulisan yang berisikan langkah-langkah dalam bentuk poin akan lebih mudah ditangkap oleh pembaca dibandingkan dalam bentuk paragraf tentunya. Oke? Nah, hal ini dikarenakan kita itu tuh lebih mudah menangkap tulisan yang lebih singkat ya kan dibandingkan dengan kalimat penuh yang terkadang membuat otak kita tuh semakin pusing. Di mana kita bisa menemukan tulisan ini. Nah, contohnya tuh kayak resep, user guide sebuah produk, dan cara penyajian di bungkus kemasan makanan, dan lain-lain sebagainya. Kita kadang sering menemukan procedure, yaitu teks langkah-langkah membuat sesuatu. Namun, jika diperluas lagi, procedure text itu tuh bukan hanya sekedar sebatas langkah-langkah dalam membuat sesuatu loh, tapi bisa juga nih berisi langkah-langkah yang berhubungan dengan perilaku manusia. Contohnya, langkah hidup sehat di tengah pandemi yang kemarin ya kan. Cara mengobati sakit flu ya kan, apalagi tuh banyak banget di kehidupan sehari-hari yang kita temukan. Jadi jika teman-teman perhatikan procedure text yang biasanya kita temui itu biasanya juga tuh dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi untuk mempermudah dan memperjelas dari langkah-langkah yang sudah ditulis. Dapat disimpulkan, procedure text ini tuh memiliki peran besar untuk membantu ataupun mempermudah hidup manusia. Oke. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri procedure text. Kita lihat yuk. Yang pertama, ciri-cirinya adalah menggunakan tensi simple present. Oke? Ya, karena kan kita menuliskan step-step, jadi simple present tense yang digunakan. Nah, ciri-ciri yang kedua, menggunakan imperative sentence yang merupakan bentuk kalimat untuk memberi perintah. Seperti don't mix, atau turn on, atau cut into slices, dan lain-lain sebagainya perintah-perintah yang bisa teman gunakan. Yang ketiga ciri-cirinya menggunakan correlative of sequence, contohnya kayak then, while, next, dan lain sebagainya. Oke, ciri-ciri yang keempat adalah menggunakan numbering, contohnya kayak first, second, third, dan lain sebagainya. Dan contoh berikut ini ciri-cirinya adalah menggunakan action verb, yakni kayak turn, plug, put, dan lain sebagainya. Ciri-ciri selanjutnya yang terakhir adalah menggunakan adverb. Contohnya kayak slowly, carefully, dan lain sebagainya. Itu banyak banget ciri-ciri procedure text, oke? Nah, berikut ini struktur dari procedure text. Karena setiap teks itu ada strukturnya ya. Nah, menulis tulisan dengan menggunakan jenis procedure text itu tuh sebenarnya nggak sulit loh. Namun, teman-teman harus menganalisa terlebih dahulu bagaimana struktur teksnya, oke? Nah, struktur yang pertama yaitu adalah tujuan. Jika teman-teman perhatikan dengan seksama, procedure text itu tuh biasanya sudah memberikan apa tujuan dari langkah-langkah dalam membuat sesuatu, oke? Nah,
Misalnya nih, kayak how to make a pasta. Gimana cara buat pasta? Guide to install DVD player. Kemudian contohnya lagi how to get over a breakup. Dan sebagainya, banyak banget. Tujuan dari jenis tulisan ini tuh terletak pada judul sebelum masuk ke dalam langkah-langkah yang lebih dalam tentunya. Nah, struktur yang kedua adalah bahan. Masuk ke dalam paragraf selanjutnya, tulisan ini akan menjelaskan berbagai bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian tujuan yang sudah dijelaskan di awal tadi. Jika menyangkut tentang makanan ataupun minuman, biasanya akan ditulis sebagai ingredients ataupun komposisi dalam sebuah makanan. Sedangkan ketika menyangkut peralatan atau sejenisnya, ya biasanya akan dituliskan sebagai tools and materials. Oke, biar lebih paham, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah sebuah makanan, ya kan? Nah, ingredients, kita lihat apa aja komposisinya. Ada garlic, ada scallops, ada chili, ada eggs, dan lain sebagainya. Kalau contoh peralatan ada tools dan materials, yaitu scissors, gunting, ruler, color, paper, sama glue. Apa aja yang dibutuhkan. Nah, struktur yang ketiga barulah kita masuk ke langkah-langkah ataupun metode. Karena terakhir kita masuk ke dalam langkah-langkah ataupun metode dalam penyelesaian sebuah tujuan ya. Nah, penulis bisa menggunakan kata-kata yang tadi itu seperti first, tahap pertama, kemudian second, third, last, dan after, dan selain banyak banget menggunakan penomoran. Dalam bagian ini, penulis harus menggunakan kata imperatif di setiap poinnya. Nah, kita lihat contohnya seperti use the ruler to make a triangle on color paper. Ataupun yang kedua bisa juga cut the color paper along the line. Dan contoh lainnya, add water to the mixture. Ataupun beat egg white until they are stiff. Itu banyak banget step-stepnya ya. Nah, nggak sulit kan untuk menulis procedure text? Teman-teman bisa mempraktekkan misal kayak bagaimana cara buat mie gitu. Salah satu hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam menulis tulisan procedure ini adalah teman-teman harus menggunakan kata yang mudah dicerna. Itu paling penting. Makanya tadi menggunakan simple present tense. Agar semua pembaca itu nggak merasa kesulitan dalam mencapai tujuannya. Selain melatih teknik penulisan kosakata bahasa Inggris, teman-teman juga perlu mengasahnya dengan cara mengikuti kursus bersama kami. Tentunya dengan metode yang menyenangkan dan pengajar-pengajarnya profesional serta ada native speaker juga. So, itulah tadi bagaimana kita sudah tahu procedure text, ciri-ciri dan strukturnya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Belajar itu menyenangkan. Jangan lupa klik tombol subscribe.